Bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. 400 juta orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. 2 miliar orang di dunia ini yang mempelajari bahasa Inggris. Total ada 2,4 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka, baik yang sedang belajar maupun memang bahasa asalnya bahasa Inggris. Wow, itu adalah jumlah yang sangat fantastik. So, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Menurut EFEP, English Proficiency Index, indeks percakapan bahasa Inggris, Indonesia terletak di urutan ke-60 dari 100 negara dan urutan ke-10 dari ASEAN. Wow, itu adalah peringkat yang sangat sangat memprihatinkan bagi kita. Mengapa? Karena Indonesia sendiri punya banyak potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun, jika kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, itu semua hanya akan menjadi mimpi belaka yang tidak akan pernah terrealisasikan. Padahal, itu adalah hal yang sangat disayangkan. So, apa sih hal yang menjadi penyebab orang Indonesia, khususnya kita, generasi muda, young generation, gak bisa bahasa Inggris? Ya, the answer is system education of Indonesia is very bad. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu memang masih memprihatinkan sekali, masih sangat buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura contohnya. Banyak di antara kita mulai sekolah dasar itu udah dikasih pemahaman dan belajar bahasa Inggris sampai kita SMA. Namun, total ada 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Jangankan berbicara bahasa Inggris dengan lancar, ngerti orang ngomong bahasa Inggris saja susah, apalagi mau ngomong. Apa sih faktor kedua yang menyebabkan anak Indonesia susah untuk berbahasa Inggris? Jawabannya adalah walaupun sudah 12 tahun kita belajar bahasa Inggris, kita juga tidak bisa berbahasa Inggris adalah karena tenaga pendidiknya sendiri pun tidak sanggup untuk berbahasa Inggris. Mereka juga tidak mampu untuk berbahasa Inggris dengan murid mereka. Seharusnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik sekarang adalah membiasakan diri dia dan murid dia untuk berbahasa Inggris bersama di kelas itu sendiri. Misalnya dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris saat dia menerangkan pelajaran, ataupun di hari-hari tertentu di sekolah itu wajib memakai bahasa Inggris. Dan bagaimana kita mau menerapkan itu, sedangkan sistem pendidikan di Indonesia sendiri itu juga masih sangat minim. Contohnya seperti di desa. Banyak contoh yang bisa kita ambil. Gak usah jauh-jauh keluar. Di Papua sendiri itu sebenarnya banyak potensi. Anak-anak di Papua itu sebenarnya anak yang paling pintar gitu. IQ-nya itu di atas rata-rata. Tapi karena keterbatasan yang ada itu buat mereka kayak terhambat gitu mau menerima apa gitu. Dan ya, walaupun itu ceritanya di Papua, juga masih banyak daerah-daerah ataupun pulau-pulau terpencil di Indonesia yang belum terjangkau. Oke, balik lagi ke topik. Bagaimana sih peran ataupun apa peran bahasa Inggris ini dalam kehidupan kita di masa yang akan datang? Kita gak usah jauh-jauh mikir 20 tahun ke depan bakal jadi apa. Kita mikir aja gimana 2 atau 3 tahun ke depan bagi kita, anak-anak SMP maupun SMA yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri ataupun yang mau ngelamar kerja. Saat kita mau ngelamar kerja ataupun mau kuliah, itu diperlukan TOEFL kan. TOEFL ataupun IELTS itu merupakan satu bukti bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Dan untuk mencapai skor TOEFL ataupun IELTS dan kemampuan kita berbahasa Inggris dalam berbicara, kita bisa kok belajar otodidak, belajar mandiri, belajar tanpa les, belajar tanpa harus mahal. Banyak kok
aplikasi, website, maupun sosial media yang mendukung kita di sana sebagai pengguna untuk bisa berbahasa Inggris, bisa memiliki grammar yang bagus, dan bisa memiliki skor TOEFL ataupun IELTS yang lumayan tinggi. Contohnya seperti Speaky sebagai sosial media kita, Tandem, ataupun English Search, British Council itu sebagai tempat dimana kita belajar TOEFL. Atau lagi seperti website yang kalian bisa cari sendiri di luar sana. Sekarang itu udah zamannya canggih teknologi sendiri kan. Jadi nggak ada alasan buat kalian semua malas untuk belajar bahasa Inggris. Mau jadi apa negara ini jika kalian tidak bisa berbahasa Inggris? Apakah kalian mau dijajah lagi oleh negara lain seperti zaman penjajahan Belanda dan Jepang? Tidak kan? Tentu tidak. Camkan ini agar kalian semua bisa makin semangat untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian pelajari, dan juga belajar bahasa Inggris ini bisa dimanapun dan kapanpun. Jika kalian ada waktu, kalian bisa pergi ke tempat wisata yang di sana memang banyak bulenya, dan kalian bisa mempraktekkan bahasa Inggris kalian tersebut. Dan juga perbanyaklah praktek jika kalian tidak bisa ke tempat wisata tersebut. Setidaknya kalian mencoba untuk bervideo call bersama native speaker yang ada melalui social media untuk culture exchange. Nanti aku bakal share aplikasi ataupun social media yang sering aku gunakan untuk culture exchange gitu. Nanti ada aku share di video selanjutnya, oke? Aku mau bilang satu lagi ke kalian semua, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah kepada Allah. Namun, jika kita tidak belajar untuk menjadi sempurna, bagaimana kita akan maju? Bagaimana kita akan bangkit dari kegagalan kita sendiri? Kesalahan, kegagalan, maupun trauma yang ada dalam hidup kita ini itu sebenarnya merupakan obat yang paling ampuh untuk menempuh kehidupan yang lebih baik, yang lebih bagus ke depannya. Karena tanpa obat sendiri, tanpa rasa sakit itu sendiri, tanpa juga rasa pahit, kita gak akan pernah sehat. Kan kalian juga pernah sih diimunisasi waktu kecil, kalian nangis, itu kan rasanya sakit. Terus kalian dikasih obat, itu rasanya pahit. Jarang loh ada obat yang rasanya manis. Kalaupun ada, setelah itu kalian ngantuk, tidur, dan itu adalah efek sampingnya. Ya begitu juga dengan kehidupan. Kalau kalian tidak ingin maju, ya gak usah ngerasain sakit, gak usah ngerasain pahitnya kehidupan, gak usah ngerasain ngantuk gitu. Lelah pasti ada dalam usaha kalian tersebut. Namun semua rasa lelah yang kalian alami pasti akan terbayar dengan sendirinya. Dan ingat, dunia ini adalah tempat bekerja dan berusaha. Istirahat adalah tempatnya itu di akhirat. Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk istirahat di dunia, namun beristirahatlah di akhirat kelak. Istirahat total adalah istirahat yang sebenarnya dilakukan oleh umat manusia setelah hari kiamat nanti. Setelah mereka mati, itu baru namanya istirahat. Nah, kalau di sini tidur itu bukan istirahat. Itu kayak cuman kita berhenti di pom bensin, terus kita ngisi ngisi bahan bakar. Kita kayak cuman ngisi energi kita kembali. Itu bukan istirahat. Istirahat yang sebenarnya adalah di akhirat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus support saya dan juga like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. See you on the next video.